Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Kemudian, prediksi kita kemarin telah sampai pada momen pertempuran kedua Shinjo. Boruto yang kemungkinan nanti akan dirasuki Momo, pasti bakalan melakukan hal-hal gila ke depannya. Adegan kemudian memperlihatkan seorang Boruto, yang terlihat membuka mata kirinya. Sebelah kanan masih mata Momo, sebelah kiri merupakan mata serta kesadaran Boruto. Boruto berkata, "Kau sudah melampaui batas ketika merasuki tubuhku sialan. Aku akan kembali menguasai diriku sendiri, agar kau menghentikan semua itu." Momo-chan yang masih kesal kemudian berkata, "Sebenarnya, aku ingin menyerang Shinjo tersebut Boruto. Meskipun efek serangan tadi begitu besar, tapi paling tidak para Shinjo bisa terluka." Boruto berkata lagi, "Kita belum tahu apakah itu berhasil atau tidak karena Shinjo memiliki limiter untuk dapat menghindar." Koji yang ada di sebelah Borushiki, kemudian menyambung ucapan mereka juga. Dia berkata, "Skala Rasengan itu terlalu besar Boruto dan menurutku, 90% serangannya mampu membuat Shinjo tak bisa langsung menghindarinya. Akan tetapi, tetap saja itu berbahaya bagi shinobi lain dan juga bagi para warga Konoha. Itu akan menghancurkan sebagian besar desa, dan tentu dapat merugikan kita semua." Nah sementara itu mereka yang ada di bawah, bersyukur setelah Koji berhasil menghentikan Boruto. Kawaki kemudian langsung terbang ke arah Boruto, untuk berusaha mendesaknya. Melihat Kawaki datang ke arahnya, Borushiki kemudian menahan lengan karma Kawaki dengan pedang. Momo-chan berkata, "Kau sepertinya telah menyadarinya Kawaki." Dengan ekspresi sedikit panik Kawaki lalu berkata, "Kau benar-benar Otsutsuki yang sangat merepotkan. Untuk apa kau mencoba melancarkan serangan seperti tadi, yang korbannya akan banyak berjatuhan dari desa ini?" Momo tersenyum licik sambil menjawab, "Aku hanya berniat membantu kalian memusnahkan Shinjo itu." Kawaki lalu menjawab, "Itu hanyalah akal-akalanmu saja dan bagiku, kau hanyalah Otsutsuki pembawa kebinasaan." Boruto yang juga sadar, kemudian membalas ucapan Kawaki dengan berkata, "Kawaki, aku bisa mengatasi ini dan segera mengambil alih tubuhku." Akan tetapi, di sini Momo-chan kemudian malah masih bersikeras, untuk tetap merasuki tubuh dari Boruto. Dia melepaskan diri dari Kawaki, dan berpindah ke atas sebuah pohon. Dia berkata, "Berikan aku waktu sedikit lagi karena aku akan melakukan sesuatu terhadap Shinjo Jura." Ingat bahwa orang itu, bisa jadi adalah tiga perwujudan nyata Boruto. Dia bisa saja adalah Ishiki, Kawaki, atau bahkan Dewa Otsutsuki. Nah ketika dia sedang berbicara, tiba-tiba pohon yang diinjaknya tersebut, langsung menangkapnya dan mencoba mengikat Borushiki. Momo berkata, "Sial bahwa ternyata, Jura telah menanamkan selnya di pohon ini." Nah Momo merasakan jika cakranya, perlahan menipis dan pohon itulah yang perlahan menyerap cakra Borushiki. Momo lalu mengaktifkan karma secara full, dan langsung menyerap pepohonan itu menggunakan lengannya. Jura kemudian terbang ke arahnya, sambil mengaktifkan mata Rinnegan. Kekuatan tak terlihat yang mirip Limbo, seketika membuat Borushiki sontak mundur perlahan. Momo membuat Rasengan, untuk mencoba menahan serangan dari mata Rinnegan Jura. Tapi, perut Borushiki kemudian tiba-tiba terkena pukulan yang membuatnya terhempas ke bawah. Akibat itu, Boruto kembali melemah dan kesadarannya perlahan menghilang. Nah Momoshiki di sini, kembali berhasil mengendalikan tubuhnya secara penuh. Momo lalu langsung terbang ke udara, dan membuat Kagebunshin untuk mengalihkan Jura. Jura terus terbang juga, sambil mengaktifkan kekuatan mata Rinnegannya. Momo mengaktifkan Byakugan di mata Boruto, dan mencoba melihat kekuatan tak terlihat dari Jura itu. Tapi, dia masih tetap tak bisa melihatnya meskipun dengan mata Byakugan. Sementara itu di markas Hokage, Ino bertanya ke Shikamaru mengenai apa yang mereka bicarakan tadi. Ino berkata, "Semoga saja, mereka semua bisa cepat mengatasi para monster itu Shikamaru. Dan sekarang, bagaimana rencanamu terhadap informasi penting yang kita dapat dari Boruto? Apakah kita harus menyampaikan ini kepada orang lain, yang menurutmu dapat dipercaya?" Shikamaru langsung menjawab dengan berkata, "Itu tak perlu kita lakukan. Cukup aku dan dirimu, yang saat ini mengetahui beberapa hal mengenai informasi itu. Jangan sampai Eida, atau siapapun yang dekat dengan Kawaki, mengetahui tentang semua ini." Ino lalu berkata, "Baiklah jika demikian, kita harus berfokus pada musuh juga." Nah di sini sudah jelas bahwa Ino, disuruh untuk tutup mulut oleh Shikamaru. Karena biar bagaimanapun, hidupnya akan terancam jika Kawaki tahu pembicaraannya dengan Boruto. Shikamaru juga cukup senang ketika mendengar, jika Naruto masih hidup di luar sana. Dia hanya akan menunggu waktu tepat, untuk dapat menjadikan Kawaki musuh utama mereka.
Lalu kemudian di tempat lain, Amado terlihat merencanakan sesuatu hal. Meskipun dia sedang diawasi oleh tim keamanan Konoha, tapi Amado benar-benar bergerak secara halus. Admin berpendapat bahwa nanti, peran Amado jelas cukup sentral di cerita Boruto. Karena bisa dikatakan, dia mirip Zetsu hitam di Naruto yang mana mereka, sama-sama merupakan aktor utama dari semuanya. Zeno yang dikuasai Eida, merupakan kekuatan Dewa Otsutsuki dan entah bagaimana caranya, Amado bisa memiliki kekuatan dewa itu. Kemudian, Amado didatangi oleh Katasuke dengan salah satu anggota timnya. Katasuke ingin bertanya, mengenai apakah Amado tak pergi melihat situasi di luar sana. Katasuke berkata, kau ingin membangkitkan kembali anakmu dan sekarang, Boruto ada di luar sana. Bukankah karma Boruto, merupakan sumber utama dari kebangkitan putrimu itu? Amado lalu menatap mata Katasuke, dengan ekspresi yang penuh kemisteriusan. Amado lalu menjawab, kau benar akan tetapi, aku masih fokus untuk menunggu sesuatu. Meskipun kau memiliki pengetahuan luas tentang medis, tapi jangan tanya tentang apa yang sedang aku tunggu. Nah di sini, Amado tentu masih menyembunyikan segala hal tentang dirinya. Dia tak ingin bahwasanya, kecurigaannya terhadap Kawaki akan diketahui. Hal ini sama persis dengan yang dilakukan Shikamaru dan pasti, teka-teki ini segera terungkap. Kemudian, adegan beralih kepada Shinju Hidari, yang masih terpengaruh oleh Rasengan Usuhiko Boruto. Penglihatannya terus berputar-putar, dan energinya juga menurun akibat hal itu. Hidari mengaktifkan Chidori, dan berencana untuk melukai tubuhnya sendiri. Dia berkata, mungkin dengan melakukan itu, efeknya akan menghilang dengan sendirinya. Nah saat dia mencoba melukai diri sendiri, Matsuri langsung menahan lengannya menggunakan akar pohon. Matsuri berkata, jika kau melakukan itu, energimu akan terkuras lebih banyak. Himawari yang ada di dekat situ, lalu mengaktifkan Byakugan dan melihat ke tubuh Hidari. Dia melihat bahwa angin Usuhiko Boruto, sedang melakukan pengrusakan serius di dalamnya. Hima melaporkan itu kepada Sarada dan tim Shikadai, bahwa Hidari tampaknya sedang melemah. Tapi, Hima bingung bahwa mengapa Boruto bisa menggunakan Rasengan. Shikadai lalu berkata, meskipun kita tak tahu bagaimana Boruto menguasai Rasengan, tapi ini kesempatan kita mengalahkan Shinju itu. Kakashi yang mendengar ucapan Hima tadi, langsung berlari ditemani oleh Yamato. Mereka berdua, bekerja sama untuk bisa menyerang Shinju Hidari. Yamato berlari sambil berkata, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya akan tetapi, bagaimana Boruto bisa menguasai Rasengan. Siapa sebenarnya yang telah mengajarkan dirinya senpai? Kakashi menjawab, Sasuke menemaninya di luar desa selama 3 tahun. Meskipun Sasuke tak bisa menguasai Rasengan, paling tidak dia mungkin memiliki pengetahuan tentang cara kerjanya. Dialah yang mungkin telah mengajarkan Boruto itu, tapi itu tetap saja membingungkan. Nah setelah berbincang, mereka sampai dan Kakashi mengaktifkan Chidori berwarna ungu. Sementara Yamato berusaha mengalihkan Matsuri dengan kekuatan Mokutonya. Matsuri bergerak untuk mencegah Kakashi tetapi, kayu Yamato begitu banyak menahan gerakannya. Alhasil, jalan Kakashi menuju Hidari begitu terbuka lebar. Tapi seketika saja, tubuh Kakashi terhenti dan batu-batu di sekitarnya, kemudian menempel di tubuh Kakashi. Ternyata, itu merupakan ulah dari mata Rinnegan milik Hidari, yang memproyeksikan mata Rinnegan Sasuke. Admin berpendapat bahwa Rinnegan Hidari, jenis kekuatannya pasti yang juga dikuasai oleh Rinnegan Sasuke. Contoh seperti kekuatan Shibaku Tensei, itu salah satu kekuatan dari Rinnegan Sasuke dan diperlihatkan ketika dia melawan Naruto dahulu. Nah karena Hidari kloningan Sasuke, ada kemungkinan besar kekuatan itu muncul padanya. Meskipun Sasuke tak lagi memiliki mata Rinnegan, tapi Sasuke masih memiliki sisa-sisa energi mata Rinnegan. Seperti contoh di manga chapter 80 lalu, Sasuke masih bisa merasakan keberadaan Momoshiki pada Boruto. Padahal, waktu itu Rinnegannya tak ada lagi padanya. Jadi mungkin saja, melalui itulah Hidari akan bisa mendapatkan kekuatan Sasuke juga. Kemudian setelah momen tersebut diperlihatkan, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.